harus menjadi konsisten di liganya itu sendiri, dan keuangan dari liga dan PSSI ini harus benar-benar terbuka. Sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI memang banyak menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Namun justru kalangan milenial sangat bangga jika mantan pemilik Inter Milan itu kini menduduki jabatan orang nomor 1 di PSSI, bahkan dianggap sebagai angin segar untuk membenahi sepak bola tanah air. Sayangnya, berbagai kontroversi masih saja melekat dengan sosok Erick. Mulai dari pernyataannya soal kontroversi para pelatih asing yang menolak jika pemain mereka bergabung dengan timnas U23 ini. Ya, klub-klub tidak melepas pemain. Melepas pemain, saya turun tangan langsung. Ya, pada pernyataan itu Erick menilai jika seharusnya beberapa pemain klub bergabung dengan timnas U23 untuk memperkuat tim. Namun, beberapa pelatih asing seperti Thomas Doll dari Persija Jakarta dan Bernardo Tavares dari PSM Makassar justru enggan untuk melepaskan Rizky Ridho dan Zaki Ashraf, dua pemain andalan mereka di klub masing-masing. Erick juga punya harapan jika mereka bisa bergabung untuk mengharumkan nama bangsa, meski Piala Dunia AFF U23 hanya sementara. Larangan ini juga dianggap Erick sebagai bentuk tidak mengertinya pelatih asing terhadap kultur sepak bola di negeri ini. Padahal cara ini dianggap Erick sebagai salah satu bentuk kecintaan para pemain pada negara. Pernyataan lain yang juga disampaikan oleh Erick adalah sepak bola sebagai lingkaran setan. Pernyataan ini dilontarkannya saat belum terpilih sebagai Ketua Umum PSSI. Ini kalau kata-kata saya kasar, mohon maaf. Ini lingkaran setan. Erick lalu mengonfirmasi jika ucapannya itu tidak bermaksud apa-apa, karena baginya di dalam sepak bola ada manajemen, pemain, pelatih, dan supporter. Dan jika keempat bagian itu semuanya tidak baik, maka akan menjadi lingkaran setan. Pernyataan ini disampaikan Erick saat bertemu dengan pemain, manajemen, dan supporter Semen Padang. Erick juga menyampaikan agar para supporter memberikan dukungan sepenuhnya, karena hal itu bisa mengubah hasil pertandingan. Berkaca dengan Argentina yang berhasil menjuarai Piala Dunia 2022 karena saat berhadapan dengan Prancis, 80% kapasitas kursi penonton diisi oleh supporter Argentina, sedangkan Prancis hanya 20% saja. Saat pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum PSSI, Erick juga pernah melontarkan pernyataan kontroversial yang menyebut jika timnas pernah dibayar untuk kalah. Jelas saja, pernyataan ini membuat berbagai kalangan panas dingin. Tapi Erick menegaskan jika dirinya akan melakukan bersih-bersih saat terpilih. Dirinya tidak ingin jika kekalahan timnas sebelumnya terulang kembali. Menuju pemilu 2024, Erick Thohir kembali memberikan pernyataan kontroversial. Saat ditanya kesiapannya oleh Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa 3 tahun silam untuk menjadi calon presiden, Erick lantang menjawab, jika siapa saja boleh menjadi presiden, tapi dirinya tidak mungkin. Pasalnya, dia bukanlah orang Jawa. Saya rasa saya udah bilang statement beberapa kali kan, bahwa presiden pasti orang Jawa. Kita bisa lihat di Amerika juga seperti itu. Susah sekali untuk perempuan jadi presiden. Pernyataan ini dikeluarkan Erick karena melihat catatan sejarah perpolitikan Indonesia, yang rata-rata presiden itu adalah keturunan Jawa. Bercermin dari negara lain seperti Amerika Serikat, di sana juga sangat sulit suku tertentu untuk menjadi presiden. Sementara Erick tidak memiliki darah Jawa sama sekali, karena ayah berasal dari Lampung. Dirinya hanya bersedia untuk membantu presiden dari belakang saja. Pernyataan jangan cepat puas disampaikan oleh Erick Thohir saat timnas U23 berhasil melaju ke putaran final Piala Asia U23 2024. Timnas U23 berhasil lolos setelah mengalahkan Turkmenistan dengan skor 2-0 pada pertandingan terakhir grup K kualifikasi di Stadion Manahan, Solo. Capaian ini didapat pertama kalinya oleh timnas U23. Namun Erick berkali-kali mengingatkan kepada para pemain agar tidak mudah berpuas diri, dan mengatakan masih membutuhkan stok 150 pemain untuk pemain senior pemain U23, U20, dan U17.
Meski baru saja menjadi ketua PSSI, namun Erik sudah melakukan banyak gebrakan untuk sepak bola Indonesia, termasuk mengatasi wasit-wasit yang dinilai tidak begitu baik kinerjanya. Termasuk saat menghadapi Liga 1, 2, dan 3, kinerja wasit mendapat banyak sorotan. Terjadi banyak kesalahan saat itu. Wasit harus niok 10-15. Liga akan berputar bulan Juli 1. Erik juga meminta bantuan kepada Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA untuk mendampingi kinerja wasit Indonesia. Selain itu, Erik juga akan memastikan untuk meningkatkan kesejahteraan para wasit di Indonesia dengan memberikan BPJS Ketenagakerjaan. Juga meminta mereka agar menambah pemasukan dengan beberapa kali memimpin pertandingan. Erik juga meminta agar wasit Indonesia lebih siap mentalnya. Pernyataan yang juga sempat menjadi kontroversi saat Erik mengisi kuliah di Universitas Hasanuddin adalah keinginannya untuk membeli peternakan sapi dari luar negeri, bukan untuk terlihat kebarat-baratan. Itu bukan tidak lain maksudnya kita berarti ingin kebarat-baratan, tapi itu memang sebuah realita. Kita import sapi. Namun usulan ini disampaikan Erik kepada BUMN lantaran Indonesia masih banyak mengimpor daging dari luar negeri. Menurutnya, kebutuhan impor Indonesia ini terjadi karena adanya ketidaksinambungan. Mulai dari sapi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat belum tentu dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, untuk melihat tanggung jawab dari peternakan, harusnya dibuat koperasi untuk menertibkan perilaku ini. Apalagi kebutuhan daging Indonesia mencapai 96% impor dan 4% dari peternak. Program pemerintah pun dianggap tidak efektif karena tidak ada aturan khusus yang menjelaskan apakah sapi yang diberikan itu harusnya dipotong atau hanya dikembangbiakan saja. BUMN juga punya program bernama Makmur yang menyediakan lahan, pupuk, bibit, dan menghubungkan petani dengan calon pembeli. Program ini sudah menghasilkan 81.000 hektar untuk 5 jenis hortikultura. Juga memberikan pembiayaan oleh Himbara. Pupuk Indonesia memberikan pupuk non-subsidi dan bibit yang cocok. Lalu, Jasindo memberikan asuransi untuk gagal panen. Program-program ini berhasil meningkatkan pendapatan petani menjadi 46% dan produksi naik menjadi 36%. Nama mencuat untuk mencalonkan diri sebagai ketua PSSI. Namun Erik justru menegaskan untuk tidak mencampur adukan antara sepak bola dan politik. Pasalnya, banyak yang beranggapan jika dirinya terpilih menjadi ketua umum PSSI dipermudah karena statusnya sebagai Menteri BUMN. Olahraga karena kekuasaan tidak, dan jangan campurin yang namanya sepak bola dan politik, saya nggak mau. Meski begitu, dirinya tetap mengakui meminta izin kepada Presiden Jokowi saat ingin mencalonkan diri ke PSSI. Erik juga menegaskan, jika orang-orang tidak mengingat sumbangsinya di dunia olahraga tanah air, di mana jauh sebelum itu, dirinya sudah memimpin klub basket di tahun 1998 sampai 1999. Lalu, dirinya juga pernah diminta untuk membenahi Persija di zaman Sutioso di tahun 2002 sampai 2004. Hasilnya, Persija berhasil menjadi juara liga saat itu. Selain Persija, Erick Thohir juga pernah diminta untuk membenahi Persib Bandung oleh Umuh Muhtar dan Glenn Sugita. Rekam jejak inilah yang membuat Erik merasa jika tidak lagi perlu mempersoalkan dirinya bergabung dengan PSSI. Begitu juga dengan target bersih-bersihnya. Baginya, ini tidak bisa menjadi target dirinya sendiri, melainkan harus menjadi target bersama, termasuk juga pemerintah. Jadi gimana menurutmu? Layakkah beliau menunggangi PSSI sampai tahun 2027? Salah satu pernyataan Erick Thohir ini disampaikan dalam sebuah acara TV. Saat itu dirinya diminta untuk menceritakan apa mimpinya untuk negara Indonesia. Tentu yang mendunia, di mana kita menjadi keseimbangan untuk pada saat ini situasi panas ekonomi dan politik global. Pernyataan ini dilontarkan oleh Erik sebagai Menteri BUMN yang mengharapkan Indonesia siap menghadapi ekonomi global. Erik juga mengharapkan jika bangsa Indonesia bisa bekerja dengan cepat dan tepat dan berani menghadapi permasalahan yang ada. Menteri Erick Thohir menjabat di Kabinet Indonesia Maju sejak Presiden Jokowi terpilih kembali di tahun 2019 silam. Sebelum menjadi menteri, Erik adalah seorang pengusaha dan pendiri Mahaka Group yang tidak lain adalah induk perusahaan yang bergerak di bidang media dan entertainment.
Erick Thohir juga adalah pendiri Yayasan Dharma Bakti Mahaka yang menghimpun dana untuk kegiatan-kegiatan sosial. Tak hanya itu, di bidang olahraga, Erick juga mendirikan klub basket Satria Muda. Namun jauh sebelum itu, Erick sudah terbiasa di bidang olahraga. Seperti di tahun 2013 silam, dirinya terpilih menjadi presiden klub Inter Milano menggantikan Moratti. Di bidang ini, Erick juga sukses sebagai ketua panitia Asian Games 2018 Jakarta.